Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Halo semua, selamat datang di video presentasi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 3 dari kelas 6F, yang dimana kami akan mempresentasikan mengenai bahan ajar dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita kenalan dulu nih. Nah, untuk anggota yang pertama, saya Cok Istri Snawati, NIM 2011031010. nah anggota yang kedua ada saya sendiri, yaitu Nikadek Tania Amanda Marjaya dengan NIM 2011-03-1017. Selanjutnya, saya Dewi Puspita dengan NIM 2011031018. selanjutnya, Saya Nilo Putu Sukma Cahyani dengan NIM 2011031038. inilah kami dari kelompok 3. Salam kenal semuanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Adapun 7 sub bahasan yang akan kita bahas dalam presentasi ini, yaitu yang pertama ada pengertian belajar dan pembelajaran, yang kedua ada komponen dalam pembelajaran, selanjutnya ada pengertian bahan ajar, ada karakteristik bahan ajar, peran bahan ajar dalam pembelajaran, ada jenis-jenis bahan ajar, hubungan bahan ajar dengan alat peraga, media pembelajaran, dan sumber belajar. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke materi yang lebih mengkhusus yaitu bahan ajar, maka hendaknya kita lebih dulu mengenal apa itu pengertian dari belajar dan pembelajaran. Nah untuk itu simak video berikutnya. Nah pembahasan yang pertama yaitu mengenai belajar. Apakah teman-teman mengetahui apa itu belajar? Jadi belajar berdasarkan teori dari behaviorisme mengatakan bahwa dan meyakini bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam lingkungannya yang memberikan pengalaman tertentu kepadanya. Sehingga teori ini menyatakan apa yang dilihat, yaitu tingkah laku dan kurang memperhatikan apa yang terjadi di dalam pikirannya karena tidak dapat dilihat. Yang kedua yaitu ada kognitivisme, yaitu teori ini menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan. Sehingga teori ini memandang bahwa belajar itu sebagai perubahan persepsi dan pemahaman. Nah teman-teman, berdasarkan dua teori tersebut, maka saya bisa menarik kesimpulan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku dan perubahan pemahaman yang pada mulanya seseorang anak tidak dibekali dengan potensi. Kemudian dengan terjadinya proses belajar, maka seseorang anak berubah tingkah laku dan pemahaman semakin bertambah. Tadi kita sudah mengenal mengenai pengertian belajar. Nah sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran. Menurut teman-teman, antara belajar dan pembelajaran itu apakah sama? Jadi jawabannya tidak ya teman-teman. Kenapa? Karena pembelajaran menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Secara nasional, pembelajaran dilihat sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu berbagai lingkungan belajar. Sehingga yang dikatakan dengan proses pembelajaran adalah suatu sistem yang melibatkan satu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya mengenai pengertian pembelajaran itu dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara perkembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran juga dapat diberikan usaha sadar dari seseorang guru untuk mempelajarkan peserta didiknya atau mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar lainnya dengan maksud agar tujuan dapat tercapai. Nah, teman-teman, tadi sudah kita menjelaskan mengenai belajar dan pembelajaran. Sekarang, apa beda dari belajar dan pembelajaran?
Jadi, belajar dan pembelajaran adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan edukatif. Belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku terhadap hasil belajar bersifat kontinu, fungsional, positif, aktif, dan terarah. Proses perubahan tingkah laku dapat terjadi dalam berbagai kondisi berdasarkan penjelasan dari para ahli pendidikan dan psikologi. Adapun pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik. Dengan bahan pembelajaran, metode penyampaian, strategi pembelajaran, dan sumber belajar dalam satu lingkungan belajar. Kemudian, keberhasilan dalam proses belajar dan pembelajaran dapat dilihat melalui tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, teman-teman, apakah kalian sudah paham mengenai perbedaan belajar dan pembelajaran? Nah, ada kata kunci yang bisa kami berikan untuk teman-teman agar mudah memahami apa itu belajar dan pembelajaran. Jadi, kata kuncinya adalah belajar adalah perubahan, sedangkan pembelajaran adalah pengaturan. Nah, teman-teman, seorang guru tidak secara bebas dapat merancang dalam pembelajaran, namun seorang guru harus memperhatikan beberapa komponen-komponen dalam pendidikan, yang dimana komponen dalam pembelajaran saling keterkaitan. Lalu apa saja komponen dalam pembelajaran? Mari kita simak penjelasan berikut. Nah, teman-teman, terdapat 7 komponen dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa atau peserta didik. Jadi siswa atau sering disebut dengan peserta didik adalah seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan di bawah bimbingan seseorang atau beberapa guru atau pendidik, pelatih, dan instruktur. Siswa dianggap subjek pendidikan yang punya pengetahuan, kelebihan, dan potensi tertentu. Siswa memiliki latar belakang, minat, dan kebutuhan serta kemampuan yang berbeda. Nah, komponen yang kedua yaitu ada guru. Peranan guru sangat penting sebagai pengajar atau penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembimbing, pengembang, dan pengelola kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, komponen selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran merupakan faktor dan peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya tujuan, maka guru memiliki pedoman dan sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan mengajar. Jika tujuan pembelajaran sudah jelas dan tegas, maka langkah dan kegiatan pembelajaran akan lebih terarah. Tujuan dalam pembelajaran yang telah dirumuskan hendaknya disesuaikan dengan ketersediaan waktu, sarana, prasarana, dan kesiapan peserta didik. Dengan hal itu, maka seluruh kegiatan guru dan peserta didik harus diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah diharapkan. Nah, komponen selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Tahukah kalian apakah itu materi pembelajaran? Jadi materi pembelajaran merupakan bagian yang akan disampaikan dalam proses belajar. Tanpa adanya materi pembelajaran, maka proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Sehingga guru yang akan mengajar harus memiliki penguasaan materi pelajar yang akan disampaikan kepada siswa. Materi pelajaran adalah suatu sumber belajar bagi siswa dalam proses pembelajaran. Materi yang disebut sebagai sumber belajar ini adalah suatu yang membawa pesan untuk tujuan pembelajaran agar tercapai. Nah, komponen selanjutnya yaitu ada metode pembelajaran. Jadi, metode adalah cara untuk mencapai sesuatu. Untuk melaksanakan pembelajaran diperlukan sebuah strategi sehingga guru membutuhkan pengetahuan mengenai metode-metode pembelajaran. Dalam pengertian demikian ini, maka metode pembelajaran menjadi salah satu unsur dalam strategi belajar mengajar. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas guru dan siswa terlibat selama proses pembelajaran. Beberapa metode pembelajaran yaitu demonstrasi, tanya jawab, dan lainnya. Nah, komponen selanjutnya yaitu alat pembelajaran. Jadi, alat pembelajaran merupakan media yang berfungsi sebagai alat bantu untuk mempelajar penyelenggara pembelajaran agar lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Alat atau media pembelajaran dapat berupa orang,
makhluk hidup, benda-benda, dan segala sesuatu yang digunakan guru sebagai perantara untuk menjanjikan bahan pelajaran. Setiap alat pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan. Hal itu sejalan dengan fungsi dari alat tersebut dalam setiap penggunaannya. Oleh karena itu, dalam menggunakan alat pembelajaran perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, alat pendidikan harus cocok atau sesuai dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, pendidik memahami dengan baik peranan alat pembelajaran yang digunakan serta dapat memanfaatkan secara baik sesuai dengan bahan atau materi pelajaran serta tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menerima dengan baik penggunaan alat pembelajaran sesuai dengan kondisi dan latar belakang, usia, dan bakat-bakatnya. Yang keempat, alat pembelajaran haruslah memberikan dampak atau hasil yang baik serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan akhlak agama maupun terhadap perkembangan fisik dan psikologis siswa tersebut. Nah, selain itu juga ada yang mengatakan mengenai jenis-jenis alat-alat pembelajaran, yaitu seperti manusia, buku, media massa seperti majalah, surat kabar, radio, TV, dan lainnya. Kemudian ada lingkungan. Kemudian ada alat pengajaran seperti buku, pengajaran peta, gambar, kaset, papan tulis, kapur, spidol, dan sebagainya. Dan terakhir yaitu ada museum sebagai penyimpanan benda kuno. Tentunya hal ini harus disesuaikan dengan materi yang diajarkan oleh guru. Nah, yang terakhir yaitu ada evaluasi. Tentunya teman-teman tidak asing dengan mengenai kata evaluasi. Jadi, evaluasi adalah komponen terakhir dalam sistem pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam pembelajaran, akan tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik guru atas kinerja yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran. Melalui evaluasi, dapat diketahui kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen dalam pembelajaran. Nah, teman-teman sudah paham kan mengenai 7 komponen dalam pembelajaran? Nah, sekarang kita akan berlanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu pengertian bahan ajar. Sebagian besar orang menganggap bahan ajar hanya sebatas buku pelajaran di sekolah. Namun pada kenyataannya bahan ajar bukan hanya sebatas buku. Ada berbagai macam jenis bahan ajar yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, namun sebelum mengenal mengenai jenis-jenis bahan ajar, kita harus tahu dulu pengertian dari bahan ajar itu sendiri. Nah, pada presentasi kali ini kami akan membahas beberapa pengertian bahan ajar menurut para ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut National Center for Competency Based Training, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, pengertian bahan ajar yang kedua yaitu menurut Widodo dan Jasmadi. Nah, menurut Widodo dan Jasmadi, bahan ajar adalah seperangkat sarana yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan evaluasi pembelajaran yang disusun secara sistematis dan menarik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pengertian bahan ajar yang ketiga yaitu menurut Prastowo. Nah, menurut Prastowo, bahan ajar merupakan seperangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang menampilkan sesuatu yang utuh dari suatu kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik atau dikuasai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, pengertian yang terakhir yaitu menurut Abidin. Nah, menurut Abidin, bahan ajar secara garis besar terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari oleh peserta untuk mencapai kompetensi yang ditentukan. Nah, itu dia tadi beberapa pengertian bahan ajar menurut para ahli. Nah, berdasarkan beberapa pengertian bahan ajar menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis
yang digunakan oleh guru dan siswa untuk membantu proses pembelajaran dan untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Nah, bahan ajar sangat penting dalam keberlangsungan proses pembelajaran di kelas, karena bahan ajar menjadi salah satu yang menentukan keberhasilan atau tidaknya suatu proses pembelajaran. Nah, bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang mampu membantu siswa memahami materi secara optimal. Nah, begitu pentingnya bahan ajar dalam proses pembelajaran, maka seorang guru harus mampu menyusun bahan ajar yang baik dan mampu membantu siswa untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, materi selanjutnya yaitu karakteristik bahan ajar. Nah, melihat pentingnya bahan ajar dalam proses pembelajaran, maka ada beberapa karakteristik bahan ajar yang harus diperhatikan oleh guru ketika menyusun atau merancang sebuah bahan ajar. Nah, karakteristik yang pertama yaitu self-instructional. Nah, karakteristik tersebut artinya bahwa bahan ajar harus disusun agar mampu membuat siswa belajar secara mandiri. Nah, artinya di sini dalam bahan ajar sebaiknya dicantumkan tujuan yang dirumuskan secara jelas sehingga siswa mengetahui apa tujuan mereka mempelajari bahan ajar tersebut. Nah, selain itu, karakteristik self-instructional di sini yaitu sebaiknya bahan ajar yang disusun itu menampilkan atau mencantumkan petunjuk yang jelas sehingga siswa dapat belajar secara mandiri. Nah, karakteristik yang kedua yaitu self-contained. Nah, jadi karakteristik self-contained di sini yaitu sebuah bahan ajar yang disusun itu harus memuat seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi tertentu secara utuh sehingga siswa dapat belajar secara tuntas. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu stand alone atau berdiri sendiri. Nah, pada karakteristik yang ketiga ini artinya bahan ajar yang dikembangkan atau yang disusun harus mampu berdiri sendiri atau tidak bergantung dengan bahan ajar yang lain. Artinya di sini adalah sebuah bahan ajar yang digunakan tidak harus digunakan bersama dengan bahan ajar yang lain sehingga siswa akan lebih mudah belajar dan juga tidak kesulitan dalam memahami suatu bahan ajar tertentu. Nah, karakteristik yang keempat yaitu adaptif. Nah, karakteristik adaptif di sini artinya bahan ajar itu hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, artinya bahan ajar harus terus diperbarui dan mengikuti perkembangan zaman sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kelima yaitu karakter user friendly. Nah, user friendly di sini artinya bahan ajar yang disusun itu mencantumkan atau memuat instruksi dan paparan materi yang bersifat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan baik. Nah, artinya bahan ajar yang disusun oleh guru itu seharusnya sesuai dengan karakteristik siswa ataupun sesuai dengan gaya belajar siswa sehingga siswa dapat memahami bahan ajar tersebut dengan baik dan mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Nah, itu dia tadi beberapa karakteristik bahan ajar yang harus dipahami atau diperhatikan oleh guru untuk menyusun sebuah bahan ajar yang baik sehingga dapat membantu proses pembelajaran di kelas. Nah, sekarang kita akan bahas materi berikutnya yaitu peran bahan ajar dalam pembelajaran. Bahan ajar merupakan komponen yang harus ada dalam proses pembelajaran karena menjadi komponen yang akan atau harus dikaji, dicermati, dipelajari, dan dijadikan materi yang akan dikuasai oleh siswa. Nah, dalam hal ini, bahan ajar perlu dirancang dengan kaidah instruksional yang akan digunakan oleh guru untuk membantu dalam proses pembelajaran. Nah, pemanfaatan bahan ajar dalam pembelajaran memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, terdapat beberapa peran bahan ajar yaitu yang pertama, peran bahan ajar bagi guru, yang kedua, peran bahan ajar bagi siswa, dan peran bahan ajar dalam pembelajaran.
Nah, yang pertama kita akan membahas tentang peran bahan ajar bagi guru. Nah, yang pertama yaitu menghemat waktu guru dalam mengajar. Dengan adanya bahan ajar yang memiliki berbagai jenis dan bentuk sesuai kebutuhan proses pembelajaran, maka waktu mengajar dapat dipersingkat. Guru dapat membimbing siswa dalam memberikan penugasan dalam mempelajari materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada secara mandiri. Sehingga guru tidak lagi menjelaskan semua materi, namun guru tetap memberikan penguatan terhadap materi dan membahas materi yang belum diketahui oleh siswa. Oleh karena itu, waktu yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk berdiskusi, riang gembira dalam kelas, atau kegiatan pembelajaran lainnya. Nah, yang kedua yaitu guru dapat menjadi fasilitator. Bahan ajar akan menjadi alat bagi guru dalam proses pembelajaran menjadi lebih efektif, yang dimana guru tidak hanya sebagai pengajar tetapi berfungsi sebagai fasilitator dalam memberikan pelayanan dalam ketersediaan fasilitas dalam memberikan kemudahan dalam kegiatan pembelajaran bagi siswa. Salah satunya yaitu dengan bahan ajar. Dalam hal ini, siswa akan menjadi aktif dan pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, untuk yang ketiga, pembelajaran menjadi efektif, interaktif, dan kreatif. Pembelajaran menekankan pada guru memfasilitasi kegiatan belajar dengan mengajak siswa aktif dalam proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan bahan ajar yang telah dirancang sebagai alat bantu dalam pembelajaran terkait dengan materi yang dibelajarkan. Bahan ajar ini yang dirancang tentu sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga suasana belajar menjadi efektif, interaktif, dan kreatif. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai peran bahan ajar bagi siswa. Yang pertama, siswa dapat belajar dengan mandiri. Bahan ajar dapat dibagikan kepada setiap siswa. Tentu bahan ajar yang telah dirancang dengan sistematis harus sesuai dengan materi dan tujuan yang akan dicapai. Dan di mana siswa dapat mempelajari bahan ajar tersebut dengan mandiri atau bersama dengan temannya dan dapat dipelajari dimanapun, tidak hanya di kelas. Nah, dengan demikian, siswa dapat lebih siap dalam proses pembelajaran. Di samping itu juga, siswa akan terbiasa untuk mengarahkan dirinya sendiri untuk belajar dengan mandiri. Nah, yang kedua, siswa dapat belajar kapan dan di mana saja. Dengan diberikannya bahan ajar, siswa diberi kesempatan untuk menentukan kapan dan di mana siswa hendak belajar. Tidak hanya di kelas saja. Nah, di sisi lain, tanpa bahan ajar diberikan kepada siswa, maka ilmu yang didapat oleh siswa hanya satu arah saja, yaitu dari guru dan hanya di sekolah saja. Yang ketiga, siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya. Tentu setiap siswa memiliki cara yang beragam dalam menerima pelajaran. Siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya dan dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Misalnya dalam kecepatan belajar, ada siswa yang belajarnya cepat, sedang, dan lambat. Dalam hal tersebut, pada umumnya bahan ajar ini berisi keseluruhan materi yang akan diajarkan dalam satu semester yang memungkinkan siswa untuk belajar secara bertahap. Oleh karena itu, melalui bahan ajar, keberagaman kemampuan siswa dalam belajar dapat diakomodasi dan dapat diatasi. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang peran bahan ajar dalam pembelajaran. Nah, terdapat 3 pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran klasikal, pembelajaran individual, dan pembelajaran kelompok. Nah, yang pertama pembelajaran klasikal. Adapun beberapa peran bahan ajar dalam pembelajaran klasikal. Yang pertama, bahan ajar dijadikan sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari buku utama. Yang kedua yaitu bahan ajar sebagai pelengkap buku utama yang berisi tentang materi pengayaan untuk buku materi utama. Dan yang ketiga yaitu bahan ajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, salah satunya dengan membuat bahan ajar yang menarik seperti berisikan gambar atau diwarnai sehingga siswa dapat mempelajarinya serta memiliki perbedaan dengan buku utama yang bersifat baku. Nah, untuk pembelajaran yang kedua yaitu pembelajaran individual. Metode pembelajaran individual dirancang untuk kebutuhan masing-masing siswa secara individual yang berbeda cara dan kecepatan belajar setiap siswanya. Dalam pembelajaran, guru berperan sebagai pembimbing belajar siswa. Adapun beberapa peran bahan ajar dalam pembelajaran individual yaitu yang pertama, sebagai media utama dalam proses pembelajaran yang dilengkapi dengan jenis bahan ajar seperti bahan ajar cetak ataupun bahan ajar audio visual.
Yang kedua yaitu alat yang digunakan untuk menyusun proses mahasiswa dalam memperoleh informasi. Dan yang ketiga sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya, misalnya siaran TV, radio, serta telekonferensi. Nah, untuk pembelajaran yang ketiga yaitu pembelajaran kelompok. Pembelajaran kelompok merupakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Peran guru yaitu sebagai pengelola proses pembelajaran dan fasilitator. Peran bahan ajar lebih bersifat sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan memberikan informasi tentang latar belakang materi. Selain itu, sebagai bahan pendukung belajar utama bertujuan untuk memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman, itu dia peran bahan ajar bagi guru, siswa, dan juga pembelajaran. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis bahan ajar. Nah, bahan ajar dibedakan berdasarkan jenisnya menjadi dua, yaitu bahan ajar cetak dan juga bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak dibagi menjadi 4, yakni ada buku, modul, handout, dan juga LKPD. Yang pertama ada buku. Buku adalah sekumpulan lembaran-lembaran kertas yang dijilid dan memiliki cover yang mana di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan dari hasil analisis dalam bentuk teks, gambar, ataupun tempelan. Buku digunakan sebagai referensi selama proses pembelajaran. Yang kedua ada handout. Handout adalah bahan ajar tertulis yang memuat beberapa gagasan, pernyataan, dan ringkasan-ringkasan materi yang dikutip dari beberapa literatur yang memiliki relevansi untuk menjadi pedoman dan membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Yang ketiga ada modul. Modul adalah sebuah buku dalam bentuk cetak yang terdapat beberapa komponen dan petunjuk yang jelas sehingga peserta didik dapat mengikuti secara sistematis tanpa adanya bantuan guru. Dan yang terakhir ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. LKPD adalah lembaran-lembaran yang memuat tugas yang harus dikerjakan peserta didik secara runtut dan sesuai berdasarkan pada petunjuk kerja. LKPD terdiri dari 6 unsur. Yang pertama ada judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar, materi pokok, informasi pendukung, langkah kerja, dan penilaian. Selanjutnya ada bahan ajar non-cetak. Dibagi menjadi 4, yakni bahan ajar audio, bahan ajar visual, bahan ajar audiovisual, dan bahan ajar interaktif multimedia. Yang pertama ada bahan ajar dengan audio, adalah bahan ajar yang berkaitan dengan penggunaan alat indera pendengaran yang mana pesan disampaikan dalam bentuk bahasa lisan verbal dan nonverbal seperti musik, instrumen, dan lain-lain. Adapun contoh bahan ajar audio adalah radio, kaset, rekaman, dan lain-lain. Yang kedua, bahan ajar pandang atau visual adalah bahan ajar yang hanya bisa dilihat secara langsung yang melibatkan indera penglihatan. Contoh dari bahan ajar visual ada gambar, foto, grafik, brosur, wall chart, dan lain-lain. Yang ketiga ada bahan ajar pandang dan juga dengar atau audio visual. Adalah bahan ajar yang menggunakan antara dapat didengar dan dilihat. Bahan ajar ini memiliki unsur suara dan gambar sehingga penyalur informasi dari bahan-bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru tercapai. Adapun contoh dari bahan ajar audiovisual adalah video pembelajaran, film, TV, VCD, slide suara, compact disc, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bahan ajar interaktif atau multimedia, yaitu kombinasi dari media audio, gerak, grafis, gambar, animasi, dan juga video interaktif, sehingga terjadi hubungan dua arah antara bahan ajar dengan penggunanya selama pembelajaran. Adapun contoh bahan ajar interaktif multimedia adalah berbasis online, yakni e-learning, website, situs pendidikan belajar online, bahan ajar interaktif berbasis software, dan berbasis aplikasi Android. Materi selanjutnya adalah hubungan bahan ajar dengan alat peraga, media pembelajaran, dan sumber ajar. Yang pertama adalah hubungan bahan ajar dengan alat peraga.
Bahan ajar dapat berperan sebagai alat peraga apabila bahan ajar berbentuk alat bantu untuk meragakan suatu arti atau pengertian. Begitupun sebaliknya, alat peraga dapat dimasukkan sebagai bahan ajar apabila alat peraga tersebut merupakan desain dari pembelajaran yang diperuntukkan sebagai bahan ajar selama proses pembelajaran. Yang kedua adalah hubungan bahan ajar dengan sumber ajar. Bahan ajar dapat berbentuk sebagai sumber ajar, artinya bahan ajar yang digunakan dijadikan sebagai bahan acuan atau sebagai sumber materi dari mana siswa mendapatkan bahan yang akan dipelajari selama proses pembelajaran. Yang terakhir adalah hubungan bahan ajar dengan media pembelajaran. Bahan ajar dalam bentuk media pembelajaran berfungsi sebagai perantara dalam komunikasi pembelajaran di kelas. Karena pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi antara siswa dengan sumber pesan dalam pembelajaran. Media sebagai bahan ajar apabila suatu media yang digunakan dapat memberikan informasi untuk memenuhi tujuan belajar yang ada di kelas. Sekian pemaparan materi mengenai bahan ajar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan baik sengaja maupun tidak dalam presentasi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Dadah.